Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bersama-sama bertafakuh fiddin, ya, melakukan satu aktivitas belajar ilmu agama yang merupakan satu amal saleh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita bersama-sama menuntut ilmu ini, Allah ya curahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalankan ilmu tersebut menjadi amal kebaikan dan kelak kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang telah kita amalkan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadzuna Dr. Erwandi Tirmidzi MA hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembahasan mengenai kezaliman terhadap hak-hak Allah, termasuk juga salah satu contoh berkenaan dengan kezaliman terhadap hak Allah dalam kaitannya dengan harta, yaitu berkaitan dengan zakat yang tidak ditunaikan. Kemudian sekarang kita masuk pada cara membersihkan harta haram ini. Maksudnya cara membersihkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Sebelum kita membahas tentang hal ini, perlu untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menitipkan kepada orang-orang yang kaya bagian daripada ya para fakir miskin dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dari harta orang kaya ini. Sehingga apabila orang kaya tersebut tidak mengeluarkan bagian-bagian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui hartanya tersebut, maka hartanya tercampur dengan ya harta orang lain, ya harta yang seharusnya dimiliki oleh orang lain tersebut. Sehingga hartanya bisa menjadi harta yang haram, ya, hartanya tercampur dengan harta yang haram karena berkaitan dengan haknya orang lain yang belum dia tunaikan. Nah, kemudian bagaimana caranya ya seseorang itu membersihkan harta haramnya tersebut berkenaan dengan zakat yang tidak dia keluarkan? Maka dia wajib untuk yang pertama bertaubat kepada Allah. Ya, dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak mengulangi ya perbuatan menahan zakat ini pada kesempatan yang akan datang. Kemudian apakah dengan demikian ya serta-merta orang itu telah terbebas dari ya, zakat-zakat yang seharusnya dia keluarkan di masa-masa dahulu kemudian menjadi putih begitu ya? Apakah demikian? Maka jawabannya tidak. Ya. Dia memiliki hutang. Sebagaimana seseorang itu ketika dia memiliki hutang kepada orang lain sebagai bentuk haknya orang lain yang harus dia penuhi, gitu ya. Maka dia pun juga memiliki hutang berkenaan dengan zakat yang tidak dia keluarkan. Karena zakat sekali lagi berkenaan dengan haknya orang lain, bukan haknya dari hartanya sendiri. Meskipun ya seakan-akan secara zahir tidak tampak bahwa harta itu milik orang lain ya. Tapi inilah amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang kaya
Allah mudahkan mereka ya untuk mendapatkan harta yang banyak, namun Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki yang lain melalui harta yang Allah berikan kepada mereka tersebut dalam kaitannya dengan yang namanya zakat. Kemudian dia harus menghitung ya, caranya dia harus menghitung jumlah zakatnya yang seharusnya dia keluarkan, tapi dia tidak keluarkan di waktu-waktu yang telah berlalu. Misalnya dia ya wajib zakat itu mulai sejak 10 tahun yang lalu, misal gitu ya. Berarti dia 10 kali ya, dalam 10 tahun itu berarti dia 10 kali tidak mengeluarkan zakat hartanya, karena zakat harta dikeluarkan hanya 1 tahun sekali. Berarti dia 10 kali tidak mengeluarkan zakat. Maka dia harus menghitung, dia harus mengingat kembali ya 10 tahun yang lalu itu hartanya berapa jumlahnya. Ya, hartanya berapa jumlahnya, kemudian 2,5%-nya berapa ya, sesuai dengan ketentuan yang harus dia keluarkan dari zakat. Maka dia hitung kembali ya sampai 10 kali itu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Setelah terjumlah, maka kemudian dia harus mengeluarkan sejumlah uang itu untuk ya dibayarkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, seperti fakir miskin atau yang selainnya. Maka ini adalah cara dia membersihkan harta haram akibat dia tidak mengeluarkan zakat di waktu yang telah lalu. Kemudian disebutkan oleh Ustadz Erwandi di sini, jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, berlaku seperti sabda Nabi SAW yang menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk membayar kekurangan zakat yang dulu ya tidak dia bayarkan, atau dia memiliki hutang zakat dia tidak keluarkan ya. Kemudian qadarullah pada saat dia jatuh kemudian dia baru sadar ya, bahwa dia telah banyak menzalimi hak-hak orang lain dengan tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah zakat ini. Maka dia wajib untuk tetap bertekad untuk membayar zakat tersebut. Kalau seandainya dia memiliki sedikit kelebihan rezeki, maka ya gunakan sedikit kelebihan rezeki itu untuk istilahnya mencicil, ya mencicil hutang zakatnya. Ya, dia bisa berikan kepada fakir miskin sebagai niat untuk membayar sebagian dari zakat yang belum dia tunaikan. Namun apabila dalam kondisi seperti ini kemudian dia meninggal dunia ya dan dia belum menyelesaikan hutang zakatnya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya ya kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Jadi pembagian-pembagian tersebut yaitu pembagian-pembagian yang telah ditentukan oleh Allah sebagai harta waris bagi ahli waris itu diberikan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat. Ya, kalau orang itu meninggal kemudian punya wasiat berkenaan dengan harta, maka dia harus ditunaikan dulu wasiatnya. Atau ya apabila dia memiliki hutang, maka dibayarkan dulu hutangnya orang tersebut, sisa dari harta itu baru dibagikan kepada ahli waris. Ya, termasuk juga di sini maksud daripada dibayar hutangnya adalah hutang zakat. Ya, termasuk dalam hal ini hutang zakat, karena hutang zakat ini ya berkenaan ya dengan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kaitannya pula dengan haknya orang lain. Maka ini yang lebih diutamakan untuk dipenuhi terlebih dahulu sebelum dibagikan harta tersebut kepada ahli waris. Nah kemudian ya setelah diambil harta itu, berapa jumlah zakat yang belum dikeluarkan oleh orang tuanya misal gitu ya, dikeluarkan dari hartanya orang tuanya tersebut atau hartanya si pemilik harta ini sebelum diwariskan,
Setelah itu apabila ada sisa maka diwariskan, ya, diwariskan. Baik, kemudian berkenaan dengan pengelolaan harta zakat. Disebutkan di sini pembahasan mengenai apakah dibolehkan ya zakat itu dikembangkan, ya, zakat itu dikembangkan. Artinya harta zakat yang ada di Baitul Mal apakah dibolehkan untuk digunakan untuk berbisnis sehingga berkembang. Kemudian dari hasil keuntungan daripada zakat itu maka dibagikan kepada golongan yang berhak mendapatkannya. Apakah hal ini diperbolehkan ataukah tidak? Maka disebutkan oleh Ustadzuna di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan kebolehannya. Ya. Ini berdasarkan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami. Ini ada catatan kakinya. Ya. Majma' al-Fiqh al-Islami merupakan lembaga fikih internasional yang terbesar, beranggotakan para ulama dari setiap negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu agama dan sains. Lembaga ini bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih. Lembaga ini telah mengeluarkan 180 keputusan dalam 19 muktamar. Sejak berdirinya pada tahun 1981 hingga tahun 2009, lembaga ini berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Jadi Majma' al-Fiqh al-Islami ini adalah ya, satu lembaga yang mengumpulkan para ahli, ya, terutama ahli fikih dan ahli-ahli ilmu di bidang yang lain. Kemudian mereka ketika setiap kali mengadakan muktamar itu biasanya mereka mengadakan diskusi ya berkaitan dengan perkara-perkara kontemporer yang saat ini dihadapi oleh umat Islam, ya, terutama perkara-perkara besar. Ya, ini yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, di situ kemudian ya banyak sekali fatwa-fatwa yang keluar dari mereka berkenaan dengan hal ini. Nah, salah satunya ini pembahasan mengenai apakah dibolehkan harta zakat itu digunakan untuk usaha yang dikembangkan oleh pemerintah atau semacamnya, misal gitu ya, atau lembaga zakat, sehingga kemudian semakin berkembang, semakin ya, besar keuntungannya, akhirnya apa? Bisa diberikan kepada fakir miskin. Maka pendapat pertama dibolehkan. Alasannya adalah secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, untuk yang berhak menerima zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Jadi menurut pendapat pertama ini dibolehkannya harta zakat itu diinvestasikan atau dikembangkan menjadi sebuah usaha yang berkeuntungan apabila ya syaratnya itu merupakan sisa harta zakat yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi sisanya ya. Sedangkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat sudah mendapatkan dari harta zakat itu kebutuhan pokok mereka. Ya, kebutuhan pokok mereka, ada sisa maka sisanya ini boleh untuk dikelola. Dan kemudian yang kedua adalah ada jaminan ya. Ada jaminan dari pihak pengelola uang tersebut apabila adanya kerugian terjadi. Jika rugi maka dia bisa mengganti kerugian itu dengan segera ya, mengembalikan harta zakat itu ya sesuai dengan jumlah kerugiannya ya. Sehingga tidak akan tidak akan tidak akan terjadi harta zakat itu kemudian hilang begitu saja yang seharusnya merupakan haknya orang lain gitu ya. Yang seharusnya merupakan haknya orang lain. Nah, ini pendapat yang pertama. Alasan ya atau dalil yang menguatkan pendapat pertama ini adalah di masa Rasul SAW itu menurut mereka telah dikenal pengembangan harta zakat ini ya. Termasuk juga di masa Khulafaur Rasyidin. Yaitu contohnya adalah seperti yang dilakukan mereka ketika hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya ya. Di antara
harta zakat yang diberikan itu adalah zakat peternakan, gitu ya. Zakat peternakan itu diberikan berupa hewan-hewan ternak yang bisa digembalakan dan kemudian bisa diternak, kan gitu ya. Bisa memiliki keturunan dari hewan-hewan tersebut sehingga semakin memperbanyak jumlah harta zakat yang berkaitan dengan hewan ternak ini. Maka ini menurut pendapat pertama adalah menunjukkan atas kebolehannya, ya, menunjukkan atas kebolehannya untuk menginvestasikan harta zakat dan mengembangkannya, selama pihak pengelola atau pihak pengembangnya adalah orang yang memberikan jaminan atau mampu memberikan jaminan untuk mengembalikan modal apabila terjadi kerugian. Diceritakan di sini ya, diantaranya adalah berkenaan dengan hadis Urainah. Jadi sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Ya, lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan bahwa di masa Rasulullah, ya, hewan-hewan ternak yang merupakan bagian zakat atau harta zakat itu digembalakan dan tentunya akan berkembang ya, dari hewan-hewan tersebut. Namun di sini diberikan tanggapan oleh Ustadz Irwandi ya, dengan menukil pernyataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa dalil ini tidak kuat ya, karena yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami, ya mesti terjadi gitu ya. Dan ini bukan tujuannya. Jadi ketika hewan-hewan ternak itu digembalakan ya, kemudian diternak oleh lembaga amil zakat sebagai harta zakat tentunya tadi ya. Otomatis akan apa? Secara alamiah akan berkembang dia ya, karena akan berketurunan, dia berkembang biak. Nah, perkembangan biak ini bukan menjadi tujuan lembaga amil zakat untuk mengembangkan harta zakat itu. Tapi ini adalah sebagai apa? Sebuah proses alami gitu. Proses alami yang dilalui tentunya gitu ya. Ketika seseorang memiliki hewan-hewan ternak ya. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa hal ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena bukan sebagai tujuan Nabi SAW itu mengembalakan hewan-hewan ternak yang merupakan harta zakat itu untuk dikembangkan, untuk dikembangbiakkan gitu ya. Tapi hanya sebagai proses alami kemudian berkembang menjadi banyak. Kemudian pendapat yang kedua, sekarang kita masuk pada pendapat yang kedua, atau disebutkan juga di sini ya, berkenaan dengan ini tadi, karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya. Jadi kisah di mana dikumpulkannya hewan-hewan ternak di masa Nabi SAW itu adalah hanya berkenaan dengan keadaan yang sementara ya, jadi bukan memang niat Nabi SAW untuk mengembangkan hewan ternak tersebut, tapi hanya sementara ditampung di situ, digembalakan di situ ya, kemudian setelah itu baru didistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi nggak ada sama sekali tujuan ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengembangkan zakat tersebut. Sehingga di sini tidak kuat ya, untuk pendapat pertama tidak kuat untuk digunakan dalil ini untuk mendukung pendapatnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah investasi harta zakat hukumnya tidak diperbolehkan. Ini yang lebih rajih, lebih kuat. Ini juga merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Ini sama ya, sama-sama hasil keputusan. Akan tetapi ini adalah merupakan hasil keputusan di tahun 1998. Kalau tadi di tahun 1986. Jadi yang lebih terbaru adalah pendapat kedua ini. Yang mana pendapat yang kedua berbunyi atau fatwa yang kedua berbunyi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin. Nah, ini sebisa mungkin tidak apa? Tidak ditimbun gitu ya. Tidak ditimbun.
tapi segera ditunaikan. Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada pada saat zakat dikeluarkan. Yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya harta zakat itu diberikan kepada para fuqara, para masakin, dan yang lain-lain. Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya. Dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Ya, ini adalah berkaitan dengan penyaluran harta zakat tidak diperbolehkan untuk dikelola, ya. Hanya diperbolehkan untuk didistribusikan saja, ya. Atau disimpan sementara, ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang disimpan untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dengan waktu yang sangat lama. Sedangkan menginvestasikan harta zakat tentu akan, ya, tertunda, gitu ya, akan menjadi tertunda hak-hak orang-orang yang layak mendapatkan zakat ini untuk memperoleh haknya. Pendapat ini juga merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, ya, Al-Lajnah Ad-Daimah. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan, ya, apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik. Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat. Maka jawabannya adalah lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Jadi lembaga sosial ini, ya, hanya bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan saja. Jadi yayasan-yayasan yang didirikan untuk mengelola harta zakat itu hanya menyalurkan dan mengumpulkan dari orang-orang yang muzaki, orang-orang yang berzakat, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disebutkan di sini harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya. Karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi hutang orang yang berhutang, sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, ya. Kemudian disebutkan di sini dalil pendapat ini adalah sabda Nabi SAW dari Uqbah radhiyallahu an yang mengatakan, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam beliau kemudian bergegas, ya, beliau bergegas berdiri, kemudian masuk ke dalam kamar, ya, salah seorang istrinya. Kemudian, ya, Nabi itu sampai melangkahi pundak sebagian para sahabat ketika melewatinya. Nah, setelah itu kemudian Nabi SAW kembali ke masjid. Nah, para sahabatnya terheran-heran dengan keadaan beliau yang tidak biasa. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku teringat ada sepotong emas zakat, ya. Fakarihtu an yahbisani, maka aku tidak suka jika harta itu masih aku atau menghalangiku, gitu ya. Menghalangiku maksudnya adalah tidak segera diberikan, ya. Fa amartu biqismatihi, maka aku kemudian memerintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Ini menunjukkan bahwa harta zakat itu sebisa mungkin untuk disegerakan penyalurannya kepada yang berhak menerima, ya, sehingga apabila diinvestasikan ini menunjukkan bahwa akan tertundanya, ya, pemberian zakat tersebut kepada yang berhak menerima. Kemudian umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Ini yang lebih kuat, ya. Dan ini yang dipilih oleh Ustadzuna, ya, Irwandi Tarmidhi hafizahullah ta'ala. Tapi kemudian kita masuk pada kezaliman terhadap orang tertentu. Kalau tadi berkaitan dengan haknya Allah juga, ya. Tidak hanya berkaitan dengan hak makhluk, tapi juga haknya Allah. Nah, sekarang kita masuk berkenaan dengan haknya orang tertentu.
Kemudian dicontohkan di sini yang pertama adalah jual beli barang terpaksa. Maksudnya jual beli barang terpaksa itu bagaimana? Orang yang menjual atau yang membeli itu karena keterpaksaan dia melakukan transaksi. Bukan karena kerelaan hati, bukan karena antaradin minkum, ya. Ya, saling ridha di antara kalian. Maka ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta ya di antara kalian itu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang dibangun di atas keridhaan di antara kalian. Contohnya bagaimana? Misalnya ya, misalnya disebutkan di sini seseorang terpaksa itu ketika dia diancam secara fisik. Kalau kamu tidak jual barang kamu ini dengan harga sekian, ya saya bunuh kamu, misal begitu. Ya. Maka kemudian dia menjualnya dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, padahal dia tidak menginginkan untuk menjual barangnya dengan harga yang demikian. Atau kebalikannya, ya, atau kebalikannya. Kalau kamu nggak mau beli barang saya dengan harga sekian, saya bunuh kamu, misal gitu. Akhirnya dia apa? Membeli barangnya dengan harga yang ditentukan oleh orang yang memaksa. Maka ini jelas adalah perkara yang diharamkan. Nah, kemudian di sini ada sebuah kasus yang lain. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Ya, segan terhadap pembeli. Kemudian dijelaskan di sini ya, apakah termasuk juga terpaksa jika seseorang itu menjual barangnya dengan menurunkan harga karena rasa malu? Ini salah satu kasusnya demikian disebutkan di sini. Contohnya beliau mengatakan seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak. Sehingga si penjual merasa malu di situ sehingga dia terpaksa gitu ya, terpaksa untuk menurunkan harga barangnya ya. Maka yang seperti ini para ulama mengkategorikan sebagai ya penjualan yang bersifat terpaksa ya, termasuk bagian daripada keterpaksaan. Dan ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Tapi berbeda apabila keadaannya gitu ya, keadaannya. Ini termasuk juga sebaliknya ya. Misalnya ada orang yang menjual sambil merayu pembeli sampai membuat pembeli itu merasa malu atau merasa sangat terpaksa untuk membeli barang tersebut, bukan karena keridhaannya. Ya, akhirnya dia membeli, ya sudah saya belilah, tapi terpaksa dia nggak menginginkan hal itu. Ya, tapi ternyata kemudian terjadilah transaksi, maka ini pun juga diharamkan. Ya. Diharamkan di sini kepada siapa? Kepada orang yang merayu atau yang memaksa ya. Sedangkan orang yang dipaksa tidak berdosa. Tapi bagaimana kalau seandainya proses penjualan dan pembelian suatu barang itu terjadi dengan adanya penurunan harga misalnya gitu ya, disebabkan karena sebab kerelaan atau karena sebab iba, kasihan gitu ya, atau karena sebab menghormati pihak yang menjual atau membeli, karena mungkin yang membeli atau menjual adalah seorang tokoh yang disegani sama dia, misal begitu. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Contoh ya, misalnya tidak ada unsur keterpaksaan, misalnya suka sama suka, misalnya karena berteman. Ya, saya punya barang ini harganya mahal ini, tapi kalau kamu yang beli karena kamu teman saya sendiri, sudah saya kasih murah misal gitu. Ini diturunkan karena ada keridhaan di situ, ya. Atau misalnya karena sebab iba, ya, karena sebab iba. Ada orang misalnya ingin membeli soto yang dia jual misalnya, harga proporsinya 10.000 misalnya begitu. Karena orang yang membeli ini miskin, nggak punya duit, ya dia kayaknya terpaksa membelinya dengan uang yang dimilikinya tersebut, maka ya diberikan potongan harga misalnya 10.000 berarti Anda bisa dapat 2 mangkok misal begitu ya, yang seharusnya 1 mangkok. Atau dengan sebab menghormati, misalnya dia punya guru ya, guru di masa lalu di sekolah, dia menghormati sang guru itu, kemudian sang guru ini misalnya butuh suatu barang yang kemudian dia jual. Wah, karena yang beli guru saya dulu ya, nggak enak saya kalau jualnya mahal. Ya, saya untuk menghormati beliau saya kasih diskon yang besar misal gitu.
Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa dan bukan termasuk bagian jual beli yang terpaksa. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi SAW melihat untanya Jabir itu berjalan dengan lambat, kemudian ya, Nabi menawar untuk membelinya. Ya, Nabi menginginkan untuk membelinya karena iba kepada Jabir. Kemudian Jabir mengatakan, aku berikan saja, aku hadiahkan saja untukmu ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak mau. Kemudian Nabi menawar untuk membeli unta tersebut dengan harga 1 uqiyah. Di sini disebutkan kurang lebih 119 gram emas 24 karat. Akhirnya Nabi SAW membayarnya 1 uqiyah plus 1 qirat. Ya, 1 qirat itu adalah kurang lebih 0,18 gram emas 24 karat. Artinya Nabi menambahkan setelah deal 1 uqiyah sebagai harganya, Nabi menambahkan 1 qirat. Yang menunjukkan adanya rasa iba Nabi SAW kepada Jabir sehingga membelinya dengan harga yang lebih dari kesepakatan. Nah, yang demikian ini adalah dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.